Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun antum berada, kita masih berada dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pandemi COVID-19 yang sedang menimpa bukan hanya negara kita akan tapi seluruh dunia. Banyak hal yang berubah ketika pandemi ini terjadi, terlebih dalam masalah perekonomian. Banyak karyawan-karyawan, banyak orang-orang yang di PHK dari perusahaannya, banyak orang-orang yang mengeluhkan bahwasanya barang dagangannya tidak laku, dan banyak hal-hal lainnya yang mempengaruhi merosotnya perekonomian. Tidak hanya di negara kita, akan tapi seluruh dunia merasakan hal tersebut. Dan ini memberikan kita pelajaran, memberikan kita bukti dan keyakinan bahwasanya yang menentukan jalannya perekonomian, yang menentukan dan mengatur rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun seorang itu berbisnis, sehebat apapun orang itu mengatur perekonomian di suatu negara, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan, berkehendak hal yang lain, maka tidak akan bisa strategi tersebut melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, tatkala para sahabat radhiyallahu taala anhum mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kenaikan harga-harga barang di pasar. Maka tatkala mendengar aduan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal musta'ir al-qabidul basitur raziq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak menentukan harga. Dialah yang menahan rezeki al-basit, dan dialah yang melapangkan rezeki seseorang, ar-raziq, Dan Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang berhak memberikan rezeki kepada seseorang, Oleh karenanya, COVID-19 ini memberikan kita menambah keyakinan kita bahwasanya memang rezeki itu hanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sesuai dengan tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika perekonomian ini menurun, ketika pandemi ini masih terjadi, apa yang hendaknya dilakukan seorang muslim? Seorang muslim itu harus bisa menyikapi hal ini. Maka insya Allah di pembahasan kali ini kita akan bahas bagaimana cara seorang muslim menyikapi krisis ekonomi. Pertama yang harus diyakini, bahwasanya rezeki itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya sampai dia meninggal. Kapan hilang rezeki seseorang, kapan putus rezeki seseorang, yaitu ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Selama dia masih menghirup oksigen, selama nyawa masih dikandung badan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan rezeki untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk melata, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanggung rezekinya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, la tahmilu rizqaha, tidak bisa menanggung rezekinya, tidak bisa mendatangkan rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, wa iyyakum, dan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ajmilu fit talab, dan perindahlah cara mencari rezeki. Mengapa?
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Mengapa kita harus memperindah cara mencari rezeki kita? Karena sesungguhnya setiap jiwa yang bernyawa lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mendapatkan semua rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Wa in abta'a anha, walaupun terkadang datangnya terlambat. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka perindahlah cara mencari rezeki. Ya, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma hal wa da'u ma harum. Ya. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya. Ketika kita tahu bahwasanya rezeki kita telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita hidup tanpa rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita mendapatkan, atau tidak mungkin kita hidup tanpa rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya kita masih hidup, berarti Allah masih memberikan jatah rezekinya kepada kita semuanya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk apa? Mencari yang haram. Semuanya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah rezeki itu, jemputlah rezeki itu dengan cara yang halal. Ya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah beritahukan kepada kita bahwasanya rezeki kita pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberitahu oleh Allah ya bahwasanya rezeki itu pasti kita dapatkan. Ya, oleh karenanya yakinilah bahwasanya rezeki itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pahami, ya, tatkala kita telah memahami bahwasanya rezeki itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang kedua, ketahuilah ya, yang menghalangi datangnya rezeki, yang menghalangi kita mendapatkan rezeki adalah maksiat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal tadi, di poin pertama tadi kita telah menjelaskan bahwasanya rezeki berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang menahan rezeki tersebut kecuali maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah tidak ridha pada seorang, bisa saja dengan itu Allah menahan rezeki seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa." Sesungguhnya seorang hamba itu bisa jadi ya, sungguh-sungguh terhalang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala bi dzambi yusibuhu, disebabkan dosa yang pernah dia lakukan. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihan sanadnya. Akan tapi kalau seandainya kita melihat kepada maknanya, maka banyak dalil-dalil lain yang mendukung bahwasanya maksiat, ya, kurangnya ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudahnya kita melawan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu penghalang rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan kebalikannya, bahwasanya ketakwaan akan mendatangkan rezeki kepada seorang hamba. Begitu pula kemaksiatan akan menghalangi rezeki datang kepada seorang hamba. Dalam sebuah ayat, ya, surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Ya, setiap permasalahan yang dia hadapi, ya, Allah akan berikan solusi untuk kepadanya. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tak terduga. Allah bukakan jalan-jalan rezeki untuk dirinya. Kapan? Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan seruan Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Dan ketahuilah bahwasanya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Ya. Apa yang akan kalian dapatkan? Apa yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yursilis samaa 'alaikum midrara.
Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak, keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan tumbuhkan kebun-kebun untuk kalian. Allah berikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Ya. Lihat kuncinya apa? Istighfar. Ya. Tatkala maksiat menjadi penghalang seseorang mendapatkan rezeki, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah kunci mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang tadi, ya, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ketika kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, Allah akan berikan kepada kalian harta dan keturunan yang banyak. Oleh karenanya diriwayatkan, ya, ada salah seorang ulama salaf, beliau berkata, "Wallahi la ubali walau asbahtu habbata sya'iri bidinar." Demi Allah, aku tidak peduli walaupun nanti, ya, kalau seandainya aku dapati di pagi hari sebiji gandum harganya 1 dinar. Wallahi aku tidak peduli, demi Allah aku tidak peduli. Alayya an a'budahu kama amarani. Kewajibanku adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Dia perintahkan kepadaku. Aku hanya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa alaihi ayarzuqani kama wa'adani. Sedangkan rezekiku merupakan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa keyakinan beliau rahimahullah ketika ketika menyikapi kalau seandainya beliau nanti mendapati harga barang-barang di pasar itu mahal. 1 biji gandum saja. Kalaulah 1 biji gandum, ya. Kalau kita mungkin bisa kita katakan, kalaulah sebiji beras itu harganya 1 dinar, ya. 1 dinar itu 4/4 gram emas, ya. 4 jutaan sekarang mungkin kalau seandainya emas harga 1 juta, ya. 1 gram emas. 4 juta. Kalaulah sebiji gandum, sebiji beras itu harganya jutaan, ya, maka wallahi la ubali, sesungguhnya aku tidak peduli. Karena apa? Setinggi apapun harga pasar, ya, kalau seandainya kita telah beribadah pada Allah sesuai dengan Allah perintahkan, ya, maka rezeki kita semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, poin ketiga yang ingin kita bahas di sini, bahwasanya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, telah kita jelaskan tadi bahwasanya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita yakin dengan sebenar-benarnya bahwasanya rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kewajiban kita adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan kemaksiatan, beristighfar ketika kita jatuh kepada dosa. Tapi ingat, ya, itu tidak menjadikan kita untuk bermalas-malasan berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, ya, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hati kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita malas untuk bekerja. 24 jam kita gunakan untuk ibadah. Lalu kita tidak bekerja, tidak mencari nafkah, ya. Lalu kita berhujjah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanggung rezeki saya, ya. Maka ini tentu suatu hal yang salah. Kita tahu bahwasanya tawakal memang diwajibkan dan memang menjadi sebuah keharusan, ya, yang harus kita miliki dalam hati kita. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu hendaknya bertawakal. Akan tetapi, ya, ingat, itu tidak melazimkan kita untuk tidak bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah menjadi sunnatullah, ya, telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu didapatkan dengan cara berusaha mendapatkannya, ya. Para sahabat dulu kita lihat mereka bercocok tanam, mereka berdagang, ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi mereka tidak bermalas-malasan. Karena apa? Karena bekerja pun adalah perintah
Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan berusaha mencari rezeki sebagai sebab mendapatkan rezeki yang telah Allah janjikan. Ya, maka seseorang yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya, menyadarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mengerjakan apa-apa yang Allah suruh. Ya, kita yakin bahwasanya Allah yang mengatur rezeki kita. Ya, maka ketika Allah katakan, ketika syariat menjelaskan bahwasanya rezeki itu didapatkan dengan cara dijemput, ya, diambil sebab-sebabnya, maka itulah yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, ihris ala ma yanfa'uk, semangat berusaha mencari sesuatu yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, tapi jangan lupa meminta tolong, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jizanna, dan jangan pernah kalian lemah kalau seandainya nanti ada rintangan, ada problem, ada masalah yang kalian hadapi ketika berusaha mencari sesuatu yang bermanfaat tersebut, wala ta'jizanna, jangan sekali-kali kalian merasa lemah. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sebab itu harus kita cari, sebab itu harus kita ambil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fa'alal abdi an yakuna qalbuhu muta'ammidan 'ala Allah. Ya, wajib bagi seorang hamba menjadikan hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La 'ala sababin minal asbab. Tidak bergantung kepada sebab. Wallahu yuyassiru lahu minal asbabi ma yuslihuhu fid dunya wal akhirah. Dan Allah lah nanti akan mempermudahnya untuk mengambil sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya di dunia dan akhirat. Maka itulah inti tawakal, ya, yaitu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada Allah, Allah lah yang memberikan rezeki. Akan tetapi sebab itu kita ambil, ya, karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh hati kita bergantung kepada sebab. Tidak boleh seorang mengatakan saya kaya, saya bisa dapat uang karena kehebatan bisnis saya, karena kehebatan saya dalam berdagang, karena kehebatan saya dalam sebuah keilmuan misalkan, sehingga bos saya senang dengan saya dan sebagainya. Ya, tidak boleh seorang berbuat seperti itu. Itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan jalan atau tidaknya sebab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Ya. Kalaulah seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang sejati, ya. La ruziqtum kama yarzuqut thair. Maka kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Bagaimana burung itu? Ya, burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari sudah pulang dalam keadaan kenyang. Ya. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana burung itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini kita dapati bahwasanya, ya, burung bertawakal pada Allah kan, tapi tetap berusaha untuk mencari rezeki. Ya. Maka begitu juga lah kita bertawakal pada Allah, ya, tapi kita tetap berusaha untuk mencari rezeki. Semakin tinggi tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin mudah rezeki itu kita dapatkan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata ketika menjelaskan makna hadis Umar radhiyallahu anhu tadi, ya, tentang rezeki seekor burung, ya, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ya, pergi sore hari, ya, kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung pun mendapatkan rezeki. Ya, pergi taghdu khimasan wa taruhu bitana, ya, pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana. Apa kata Imam Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini? Hadis Umar hadza yadullu ala anna an-nas innama yu'tawna min qillati tahqiqi tawakkul. Hadis Umar ini menjelaskan bahwasanya manusia itu terkadang tertahan rezekinya, ya, min qillati tahqiqi tawakkul, karena kurangnya hatinya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala.
wa wuqufihim ma'al asbab adh-dhahirah biqulubihim wa musakanatihim laha. Dan tenangnya hatinya kepada sebab. Ya, bergantung hatinya kepada sebab. Kurangnya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada sebab, ya. Seharusnya seorang itu fokusnya adalah menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengerjakan sebab, ya, tapi tidak bergantung dengan sebab. Dan Ibnu Rajab mengatakan, tertahannya rezeki seseorang, ya, itu disebabkan seseorang itu terlalu bergantung kepada sebab dan kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika yut'ibuna anfusahum fil asbab. Sehingga kita lihat orang-orang itu dia berlelah-lelah, ya, bercapek ria untuk mengerjakan sebab-sebab. Wa yajtahiduna fiha ghayatal ijtihad. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, fokusnya itu adalah di sebabnya, bukan di tawakalnya, tapi fokusnya di sebabnya. Wala ya'tihim illa ma qaddara lahum, sehingga mereka tidaklah mendapatkan rezeki kecuali sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan untuk mereka. Falau haqqaqut tawakkul 'ala Allahi biqulubihim, kalaulah seandainya mereka benar-benar bertawakal, benar-benar merealisasikan tawakal yang sebenar-benarnya dalam hati mereka, lasaqallahu ilaihim arzaqahum ma'a adna sababin, maka Allah akan mendatangkan rezeki kepadanya. Allah yang akan bawakan rezeki kepadanya ma'adana sababin, walaupun effort yang dia keluarkan, walaupun sebab yang dia ambil, walaupun usaha yang dia lakukan itu sedikit. Ya, kama yasuqu ila at-tayr arzaqaha bi mujarradil ghuduwi war rawah. Ya, sebagaimana seekor burung yang hanya berterbangan di pagi hari pulang di sore hari, dia bisa mendapatkan rezeki. Burung berusaha mendapatkan rezeki, ya, karena kita katakan tadi bahwasanya usaha tidaklah menafikan tawakal. Bahkan tawakal melazimkan adanya usaha. Tapi tawakal, semakin tinggi tawakal seseorang, ya, maka usaha yang sedikit pun itu akan bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Sebagaimana seekor burung yang hanya berterbangan dari pagi lalu pulang di sore hari, dia bisa mendapatkan rezekinya, dia kenyang perutnya, memberikan makan kepada anak-anaknya. Walaupun usaha yang dilakukan burung tersebut tidaklah berat, ya. Wa huwa naw'un min at-talabi was-sa'i lakinnahu sa'yun yasir. Memang burung itu berusaha, kata Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, akan tapi usahanya itu sedikit. Ya. Maka poin yang ingin kita jelaskan bahwasanya pertinggi tawakalnya, ya, kita harus menyandarkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jangan lupa tetap mengambil sebab. Semakin tinggi tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala, semakin benar-benar hati kita itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan datang kepada kita, ya, walaupun usaha yang kita keluarkan hanya sedikit, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala. Semoga apa yang kita jelaskan ini, ya, bisa dipahami dan bisa diambil poin-poinnya. Semoga hati kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hati-hati yang selalu bertawakal pada Allah, dan hendaklah kita berusaha untuk mengambil sebab-sebab utama datangnya rezeki, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.